Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang salah satu hadis yang berbunyi, satu keluarga beda ibu. Ikhwatun li'illati ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan bahwa Islam, Yahudi, dan Kristen sebagai saudara tetapi berbeda ibu. Ketiganya memiliki titik kesamaan yang bermuara pada sikap kepasrahan dan ketundukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Islam dan Kristen masih satu terah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kristen lahir dari Nabi Isa dan Islam lahir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pun bertemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa berasal dari keturunan Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menurunkan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail, saudara seayah dengan Nabi Ishak yang juga menurunkan bangsa Arab. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Al-Quran menghormati dan mengakui kitab suci agama-agama sebelumnya. Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk membenarkan para rasul sebelumnya. Ternyata tidak sampai di situ. Keimanan kepada para rasul Allah menjadi rukun iman yang bersifat wajib untuk umat muslim. Islam selalu diibaratkan seperti sebuah bangunan yang kekurangan satu batu bata, dan Islam kemudian menyempurnakannya, bukan menghapus status maupun eksistensi agama sebelumnya. Ini penting. Misalnya kita akan berbicara tentang salah satu pakar Al-Quran yang menolak adanya abrogasi dalam Al-Quran adalah Muslim Al-Isfahani. Kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh, Rashid Ridho, kemudian Muhammad Abu Zahra, Muhammad Al-Ghazali, kemudian Muhammad Hussein Al-Zahabi. Nah, disinilah titik awal perbedaan akademik di kalangan internal umat Islam terkait abrogasi dalam kitab suci Al-Quran. Di satu sisi, kitab tafsir Al-Quran, upaya untuk memahami teks yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, menurut Jalaluddin As-Suyuti, merupakan disiplin ilmu yang belum final. Dari sini jugalah pemikiran orang Islam akan mengakui atau tidaknya eksistensi agama-agama yang ada di dunia, dan akan berujung pada sebuah pertanyaan: apakah hanya Islam yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita bisa berbeda dan berdebat terkait hal ini. Secara tekstualis, dalam ayat Al-Quran akan diartikan, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Namun jika kita menggali makna tersirat dalam kata al-Islam, maka akan melahirkan makna kepatuhan al-inqiyad kepada syariah secara lahiriah dan batiniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan akan didapatkan oleh seseorang yang berpegang teguh pada keimanannya. Secara luas, arti kata al-Islam bermakna semua agama. Jika hanya mutlak untuk orang muslim, untuk apakah Allah menciptakan berbagai agama? Kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja? Sebab itu memungkinkan untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri menjawab pertanyaan itu, bahwa tiap-tiap umat Allah berikan aturan yang terang, syir'atan wa minhaja, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 48. Dari ayat yang kita bahas di atas, hipotesa yang kita bisa ajukan bahwa pluralisme itu mutlak adanya. Pluralisme sama sekali bukan diartikan semua agama itu sama, karena perbedaan adalah sunnatullah, keniscayaan. Adanya perbedaan sebagaimana yang tertera di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-14 ayat 13
agar kita saling mengenal di antara laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya. Semua agama-agama yang berbeda meliputi Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, dan lainnya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hakim tunggal di muka bumi ini untuk memutuskan agama yang paling benar yang mana. Mungkin sebagai seorang muslim kita dimungkinkan untuk mengatakan bahwa agama kita yang paling benar. Tetapi ketika Anda sudah masuk ke ruang publik, maka tidak boleh mengatakan bahwa umat yang lain adalah salah. Sebab mereka akan menggunakan logika dan narasi yang kita gunakan untuk menghantam kita. Lebih baik untuk urusan publik kita sama-sama saling menghormati. Disinilah salah satu kritikan keras dari Charles Kimball dalam salah satu bukunya yang berjudul When Religion Become Evil. Bahwa salah satu sifat yang terdapat dan sering dilakukan oleh penganut agama tertentu adalah ciri jahat. Apa yang dimaksud dengan ciri jahat adalah dia mengklaim atau menganggap bahwa kebenaran mutlak dan absolute truth claim atas nama agama dan agamanya lah yang paling benar. Oleh sebab itu, Gus Dur selalu mengatakan bahasa kita begitu beragam, tetapi engkaulah satu-satunya yang indah. Dan kita masing-masing menuju kepada keindahan yang satu itu. Karena itu juga ketika kita berbicara tentang kebinekaan sebagai sebuah realitas alam semesta yang tidak menghalangi setiap insan untuk berbeda. Karena para sufi selalu memandang bahwa alam semesta yang beragam itu bukti keindahan tajalli Tuhan. Keberanekaan berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tepatlah sebuah pernyataan bahwa cahaya tidaklah berbeda meskipun lampunya berbeda-beda. Atau dalam perkataan lain, lampu adalah berbeda-beda tetapi cahaya sumbernya sama atau satu. Yang itulah kemudian menjadi adagium di dalam salah satu buku yang berjudul An Interpretation of Religion yang terbit pada tahun 1989. Dengan demikian, subjektivitas yang kita miliki di dalam memandang agama tidak boleh menghalangi dan menjadikan kendala dirinya untuk tidak bermesraan dengan agama lain. Teologi pluralisme adalah perintah Al-Quran dan dinyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran. Misalnya salah satu penulis dari kalangan umat Kristiani bernama Franz Magnus Suseno di dalam bukunya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk yang terbit pada tahun 2014 dinyatakan seluruh para pendiri agama seperti Buddha, Yesus, Muhammad layaknya orang yang menemukan air di tanah, berakar dalam sungai keilahian mendalam yang mengalir di bawah permukaan dan darinya segala ungkapan religiusitas manusia hidup. Akhirnya bagimu agamamu dan bagiku agamaku harus menjadi argumentasi toleransi antar umat beragama. Meminjam istilah Ki Haji Ahmad Hasyim Muzadi, yang berbeda tidak boleh disamakan dan yang sama tidak boleh dibedakan. Dan kita bagaimana berupaya untuk mencari titik temu dan persamaan itu, bukan selalu mencari perbedaan di antara umat beragama yang ada. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang tidak bisa dan dapat diubah-ubah. Dan Pancasila sudah mengakar dalam jiwa raga masyarakat Indonesia. Dan umat Islam harus menjiwai Pancasila itu, khususnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bahkan untuk memantapkan pola beragama dan bernegara kita di dalam konteks kemajemukan yang ada, kita harus kembali dan menjadikan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah sebagai inspirasi kita di dalam beragama, di mana Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW bersama kaum Yahudi
bersama kaum Nasrani di Madinah atau Yathrib. Teologi pluralisme bersemayam dalam undang-undang piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW, dan itu terbaik untuk umat Islam. Kubur dalam sikap eksklusivitas agama dan bawa ke permukaan, yaitu beragama yang inklusif sebagaimana jantung Al-Quran yang terdapat di tengah-tengah, wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Kelemah lembutan di dalam beragama dan bernegara menjadi ciri khas terbaik di dalam kita beragama, dan itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh penganut agama dari agama manapun. Maka siapapun di antara kita menganut agama apapun, bahwa semuanya kelak akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, mari bergandengan tangan, mari bersama-sama di dalam membangun negara, menyuplai negara dengan nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam agama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.